Oke, selamat malam sahabat pustaka DPK Provinsi Banten. Kali ini kita ada di Tumpang Manoreh bersama empunya Mas Erik. Selamat malam teman-teman. Sehat, Mas Erik. Terima kasih sudah mampir menyempatkan waktu datang ke sini. Ya. Sebuah kesempatan berharga, langka juga untuk kita. Mas Erik ini vokalis dari Endang Sukamti dan banyak aktivitas kreatif lainnya yang dikerjakan beliau. Hari ini kita akan coba nanya gali-gali informasi tentang proses kreatif yang dilakukan Sukamti. Cuma band aja atau ada banyak yang lain? Gitu Mas Kamti. Siap Mas. Aku panggilnya Mas Kamti atau apa? Erik aja. Mas Erik ya? Iya. Oke, Mas Erik. Erik. Gimana nih aktivitas terbaru saat ini? Selain bermusik, selain ngeband? Selain ngeband, aktivitas terbaru membuka beberapa usaha wisata. Wah, oke. Salah satunya ya Tumpang Manoreh. Lagi fokus pengembangan aja terus gitu dari tahun ke tahun. Ini sudah tahun ketiga setelah dimulai kita bangun Misis Puncak 9, terus kita bangun Tumpang Manoreh, dilebarkan lagi bangun Tumpang Ayu, kemudian Villane Tumpeng, ada lagi Glamping Manoreh. Yang terbaru nanti bulan ini kita rilis wahana baru lagi, ada Playground Manoreh dan Kereta Gantung. Apa tuh yang Playground Manoreh itu? Playground Manoreh itu buat anak-anak. Oh, ya. Itu. Kalau di sini kan wisatanya kan belum kids friendly ya. Jadi tiap kali anak ke sini kalau tak lihat ini kayaknya anaknya nganterin orang tua. Orang tuanya seneng makan enak, foto-foto. Anaknya kan masih bingung ya kalau anak kecil itu lihat pemandangan biasa aja gitu. Ya. Jadi ini kok kayaknya anaknya nganterin orang tuanya gitu. Makanya terus dari situ ada ide kita bikin playground yuk supaya buat anak gitu ya. Kesini emang ada tujuannya, emang main gitu, main di alam. Jadi desain playgroundnya ya konsepnya memang playground bermain di tanah ya. Tapi masih di sekitaran sini ya? Masih ada di sebelah parkiran itu. Jadi aksesnya juga lebih enak. Anaknya nanti bisa dimasukin situ dengan aman. Kita bikinin safety-nya supaya anak-anak itu bisa bermain dengan bebas dan safety tentunya. Orang tuanya bisa main ke sini atau main dua-duanya baru ke sini juga boleh, makanya di sini. Dimanapun, pokoknya di Manoreh ya. Iya betul. Oke, selain itu aktivitas yang tadi wisata tuh, apa nggak hanya di sini aja atau juga ada di luar Manoreh? Fokusnya untuk sementara di Gelang Projo karena kawasannya kan gede. Gelang Projo itu Magelang, Kulon Progo, Purworejo. Oh, itu sih. Jadi waktu datang ke sini berkenalan dengan teman-teman Akamsi, aku nyebutnya anak kampung sini. Ternyata potensi yang bisa digali itu banyak. Selain alamnya, ternyata orang-orangnya juga hebat gitu. Maka kita petakan dan kita satukan, di mana kita itu ternyata di sini kan hidup di perbatasan 3 wilayah, Kabupaten Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo. Makanya kita singkat menjadi Gelang Projo. Gelang Projo. Oh, itu beberapa tempat itu punya potensi SDM yang luar biasa. Ada yang aktivis lingkungan, dia fokusnya ke konservasi. Kemudian ada yang fokusnya ke spiritual. Ada juga yang fokusnya ke mechanical, ke bangunan. Jadi ya mereka kita satukan menjadi satu. Gitu. Jadi itu sebabnya butuh fokus di sini karena wilayahnya gede. Berarti semuanya harus bisa tercover nantinya, cita-cita kita. Mas Erik ini bisa jadi contoh personal yang bisa mengembangkan masyarakat nih, menggali dan mengembangkan potensi ya. Sebenarnya nggak sengaja juga. Nggak sengaja. Iya, kayak ya memang mungkin momennya pas ya, kayak diceburin tapi pasti ada rencana di situ. Kenapa aku kecebur gitu? Siapa yang ngejeburin ya? Ada yang ngajak join usaha gitu awalnya? Ya pastinya keadaan ya, waktu itu kan pandemi. Oh ya pasca pandemi berarti? Ya pandemi, sebagai musisi kan kita semuanya kehilangan pekerjaan. Banyak ya? Iya kan? Setiap minggu dengan keluarga agendanya adalah camping. Di pantai, di semua Jogja lah. Kita coba untuk eksplor sampai terakhir ketemu di Bukit Seberang. Oh belum kesini? Belum. Bukit Seberang, aku camping di situ. Sepaginya lihat keajaiban yang belum pernah aku rasakan sebelumnya ketika umurku segede ini keliling Indonesia. Itu baru pertama kalinya aku punya perasaan yang nyaman dan melihat sesuatu yang magical gitu di pagi hari, yaitu sunrise di Tumpang Manoreh. Waktu itu namanya Gunung Kukusan, ini Bukit Kukusan. Tadinya memang masih sepi ya maksudnya ini? Nggak ada apa-apa di sini, nggak ada apa-apa, masih hutan gitu. Terus jadi jatuh cinta.
Besoknya ke sini lagi, sudah mulai bertemu dengan teman-teman muda-mudi sini, kebetulan juga kenal banyak kampusnya juga. Oh ya. Gitu. Ya ada aktivitas malam bersama pemuda-pemudi, akhirnya ditawarin tanah. Kok orang ini kok baik-baik gitu. Kayaknya kok jodoh-jodoh terus gitu, nyambung terus gitu. Wong lagi seneng-senengnya ke sini, dikasih tanah gitu. Akhirnya berjodoh dengan ada namanya Gunung Anten di seberang kita ini. Gitu. Setelah berjodoh, punya keinginan untuk membangun kampus Das University untuk pindah ke sini. Dari yang kota, aku pindahkan di sini. Jadi suasananya kan enak, dingin gitu. Terus di ketinggian kan, jadi pantas untuk disebut perguruan tinggi. Perguruan tinggi, karena di ketinggian. 1000 mdpl itu. Nah, jadi pas gitu. Langsung kita lakukan pembangunan. Nah kerepotan juga kita. Pertama, kalau kita kan waktu itu mencoba untuk, aku kan nggak tahu di sini itu ada yang ahli apa. Jadi asal bangun aja kita. Kosnya jadi gede. Pandemi juga nggak bubar-bubar. Kita nggak ada kerjaan, ini kok malah ngabis-ngabisin duit gitu. Wah, ini harus tarik mundur lagi. Pasukan tarik mundur gitu. Iya. Mulai petakan potensi sampai ketemu dengan orang-orang yang pas. Ada Mas Melki Binaru yang memang dia berpengaruh di kawasan Linggo. Gitu. Dia berpengaruh di Linggo dan dia bisa menggerakkan pemuda di sini untuk belajar dan membangun bersama-sama. Kebetulan di sini memang lingkungannya banyak mekanikal, banyak tukang, banyak orang-orang hebat lah yang bisa membangun. Kemudian berkenalan dengan Mas Soim, Mas Fatah. Akhirnya ya itu jadi ngerti gitu petanya. Ini harus jadi tim kita nih untuk mewujudkan mimpi, dan kebetulan memang ya itu tadi namanya mungkin luck ya. Bisa berjodoh dengan orang-orang pas di momen yang tepat juga. Gitu. Jadi sama-sama seperti butuh gitu. Mereka juga butuh aku untuk bersama-sama membangun di sini. Aku juga butuh bantuan mereka. Karena yang paling tahu tanah wilayah ini dan segala kondisinya kan ya memang harus akamsi gitu. Ya. Jadi mau nggak mau ya aku harus jadi akamsi juga. Akhirnya tinggal di sini. Gitu sambil berkenalan. Pandemi gitu. bawa hikmah ya. Iya. Akhirnya ya itu aku bilang tadi kayak seperti diceburin gitu akhirnya. Ya. Ceburin yang mau nggak mau, ya emang aku harus fokus juga di sini. Oke. Karena di sini mimpinya orang banyak. Mimpi dan harapannya teman-teman Gelang Projo. Oke. Tapi ini berarti dampak ke teman-teman akamsi tadi ya? Berarti semua yang terlibat di sini emang akamsi semua ya? Semua itu emang komitmen kita untuk membuat komunitas akamsi Gelang Projo itu memang visinya karya wisata masyarakat sejahtera. Karya wisata masyarakat sejahtera. Ya. Jadi dari kehadiran kita harus juga menyejahterakan warganya, lingkungannya. Oke. Jadi emang nyambung banget ini sebenarnya kalau bicara aktivitas literasi, inklusi berbasis perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi literasi untuk kesejahteraan. Jadi ini mungkin tahun nanti setelah habis Duta Baca bisa diusulkan jadi Duta Baca ini karena sudah berdampak besar terhadap masyarakat gitu. Impact-nya jelas gitu kan. Oke, karena waktu kita nggak banyak Mas Kamti, Mas Erik. Ya. Punya aktivitas literasi nggak, Mas Erik? Aktivitas literasi kita ya praktek di lapangan. Literasi itu kan mencerna data, informasi untuk dikaji, untuk dijadikan sebuah kajian. Gitu. Jadi buat aku kebetulan disleksia, jadi daya bacaku itu agak susah untuk membaca huruf itu aku perlu lama. Tapi aku bisa membaca situasi dan kondisi untuk dijadikan data. Pakai ya. Nah, ya itu bahan kita literasi. Contoh kita membangun Tumpeng Menoreh dengan kondisi topografi yang semacam ini, itu harus bagaimana, desainnya seperti apa. Ya itu aku harus belajar juga, menggali potensi yang ada, membaca informasi dari warga, dari penduduk sekitar untuk yang pas untuk bangunan di sini itu desainnya seperti apa. Karena kita lihat kan ini hampir tidak mungkin ya. Lihat topografi kayak gini dibangun tuh, ini bangunannya harus kayak apa desainnya? Apakah harus dicor? Apakah menggunakan material ABCD? Itu kan harus ada semacam riset lah ya. Riset di situ. Jadi tadi kalau ditanya literasinya sebelah mana ya, ketika aku menjalankan sesuatu dan dijadikan kajian, gitu. Tidak hanya melalui buku tapi melalui apa yang ada di depanku. Ini udah literasi masalah ekonomi di depanku gitu.
Oh iya, itu tadi perguruan tinggi tuh, makanya digeser ke sini. Oke, Mas Erik, aktivitas bermusik oke, aktivitas literasi sudah, punya harapan nggak tentang dan pandangan tentang perpustakaan kini di mata Mas Erik dengan pengalaman dulu dialami zaman sekolah, kuliah, kemudian sekarang lihat perpustakaan dan buku seperti apa tuh? Buku itu kan kata orang kan memang jendela dunia ya. Apalagi sekarang ada internet, semua isi buku itu bisa dipersingkat, diperjelas melalui internet. Gitu. Jadi kita semuanya bisa menggali ilmu itu lewat mana aja sebenarnya. Hanya saja kita butuh triggernya. Entah nanti mau referensinya diambil dari perpustakaan atau perpustakaan internet. Itu perlu adanya trigger. Nah, seperti aku jelaskan tadi, triggernya apa di sini? Ya itu masalah yang ada. Masalah contoh kita bikin kereta gantung, ini udah ada masalahnya. Kita menggantungkan sebuah kereta ini gimana caranya? Berarti kan kita harus perlu banyak referensi. Nah, butuhlah perpustakaan ilmu yang kita harus serap menjadi referensi untuk dijadikan konklusi. Nanti apa yang kita lakukan? Untuk apa? Untuk meminimalisir adanya waktu untuk kita belajar. Karena sudah terpangkas gitu. Dapat referensi dari buku, dari internet, dan lain sebagainya untuk kita lakukan eksekusi. Luar biasa. Dingin di sini. Dingin banget. Luar biasa. Karena agak salah kostum kita. Tadi sore habis hujan ini. Dan sebenarnya kalau bagus view di belakang itu harusnya ada city light. Ya, ini besok kalau cerah, kalau teman-teman kesini beruntung kita bisa melihat hampir 9 gunung mungkin. Oh, udah 9 dari gunung. sini itu gunung-gunung besar Jawa Tengah. Kelihatan ada Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet, Telomoyo, Ungaran, kelihatan semua dari sini. Perahu kelewat ya? Perahu juga Perahu kelihatan. Ya, kan? Kelihatan. Ya, kelihatan semua. Datang ke sini. Kalau cerah pagi. Kalau cerah. Ya kalau hujan juga datang aja ke sini nggak apa-apa. Tempatnya enak, makanannya enak. Iya. Hah? Oh iya. Sebagai informasi, jadi Mas Erik juga beraktivitas di Cibaliung. Dia support untuk gula aren. Gimana sih ceritanya bisa nyampe ke sana dan seperti apa sekarang? Dulu tuh aku ada proyek untuk bangun desa. Jadi gara-gara apa yang kita lakukan di sini tuh menginspirasi beberapa brand untuk men-challenge kita. Ini kamu sudah bisa bangun desa di Gelang Projo, coba kamu bisa nggak bangun desa yang kita pilih gitu. Oh, jadi expand keluar gitu ya? Akhirnya kita terpilihlah Cibaliung itu. Kita survei lah ke sana. Ya ampun, ini gimana? Jauh banget gitu. Ya, kita kan selalu melihat potensi dulu sebelum mengambil keputusan untuk dibuat apa. Itu yang milih Mas Erik gitu akhirnya? Enggak, kita dipilihin. Oh, dipilih. Nggak bisa milih kita. Jadi pokoknya di sini gitu. ya? Wah, ini gimana? Kita terangkan, nggak semua tempat itu harus diwisata-wisatakan. Kalau memang kita lihat potensi di sini pertanian, ya fokus di pertanian aja. Bukan berarti itu jelek juga. Gitu. Jadi di sana itu kan produksi gula aren banyak ya. Itu hampir 3 desa kalau nggak salah, 2 atau 3 desa itu semuanya produksi gula aren tradisional yang dikemas pakai daun itu. Ya, masih daun. Jadi dia jualannya ke pasar, nanti diambil lagi pengumpul dan lain sebagainya. Hampir setiap rumah itu ada produksi gula aren gitu. Nah, kelemahannya adalah gula ini tidak bisa dikirim melalui marketplace mungkin ya. Kenapa? Karena ya kemasan tradisional. Kalau gula dikirim nanti mungkin bisa banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi idenya adalah membuat satu working space di mana semua warga bisa setor gulanya situ untuk dikonversi menjadi gula kemasan baru dalam bentuk tepung atau serbuk atau gula semut. Oh, gitu. kemasannya gula aren, kemasan berubah supaya bisa dikirim kemana-mana. Lebih aman dan memang sampainya memang sesuai. Iya, betul. Jadi ide itu kita usulkan dan di-approve. Akhirnya kita bekerja selama 3 hari waktu itu. Waktu kita kan banyak, jadi semua teman-teman Gelang Projo tak angkut ke sana. Ayo, keroyokan yuk. 3 hari dari lahan kosong kita bikin tempat untuk workshopnya. Kemudian alatnya juga kita bikinkan juga, kita bawa ke sana. Langsung workshop sama desa. Nah, alat itu kita serahkan semuanya ke desa untuk
dikelola. Ngasih bantuan alat. Ya, semuanya, saat tempatnya, konsepnya, channelingnya juga. Karena kita juga harus bertanggung jawab outputnya nanti akan kemana. Gitu. Jadi Tapi pedagang nggak bingung untuk masarin gitu. ya, tugas kita hanya sampai situ aja. Jadi setelah bikin produknya jadi kemasan, ini didistribusikan ke beberapa hotel. Gitu yang bekerja sama dengan produk sponsor ini. Iya, iya. Oh. Gitu. Sampai Ya, sekarang makanya- masih jalan. Masih jalan ya? Masih jalan ya. Masih suka main juga ke Cibaliung? Belum Mantap. dapat kesempatan ke sana lagi. Oke. Nanti kita undang ya. Iya. Kita fasilitasi ke Cibaliung. Literasi gula aren. Oh ya, kita pernah ya. Kita lihat dari nyadapnya tuh di atas pohon tuh segala macam. Kebetulan di sini juga ada. Oh, ada di sini juga. Kalau di ya? sini memang buat atraksi juga. Jadi ada beberapa paket wisata di mana kalau kamu tinggal di sini dalam sehari itu kamu bisa punya penawaran untuk trekking, untuk belajar dengan warga untuk bikin apa? Teh sangrai. Di sini kan khasnya teh sangrai. Teh sangrai, Ada kebun teh gede di sini. Kemudian ya termasuk produksi gula aren. Cuma di sini agak sedikit kita modifikasi. Jadi ketika namanya deres itu ada jam-jam tertentu di mana warga itu deres. Deres tuh. Manjat, Oh ya, ya. ambil niranya itu loh. Ya, betul. Nah, nira itu sebelum dimasak sebenarnya itu enak untuk diminum. Diminum ya. Hangat tuh. Langsung ya. Ya. Nah, itu jadi trekking, nonton itu pertunjukan dulu kan, nonton, habis itu langsung dihidangkan. Langsung. Itu Gitu. seger banget, enak. Kasih es, kasih Sprite, Tapi jangan banyak-banyak, pusing. Enggak apa-apa, aman. Kecuali nanti kalau sudah difermentasi. Itu baru pusing. Kalau langsung enak banget seger. Belum pernah kan? Pernah, yang di sana pernah. Oh, yang sana udah? Dan bapak itu pusing. Enggak mabuk itu. Mabuk itu kalau berarti sudah difermentasi. Jadi punya tips untuk membangun desa itu gimana, Mas Erik? Disesuaikan dengan kebutuhan warga. Lalu disesuaikan dengan kebutuhan warga. Seperti yang kasus Cibaliung itu kan, menurutku mereka nggak butuh wisata. Karena susah juga, kita harus cross-check dengan market juga. Apakah market itu membutuhkan wisata itu? Tuh. Percuma juga nanti kita paksakan bikin wisata, tapi nggak ada yang datang. Karena jaraknya jauh. Itu perlu banyak pihak yang terlibat. Iya, cukup sangat susah. Gitu. Tapi kalau pertanian, Dan memang sangat sudah mudah berjalan. karena ya. sudah berjalan. Gitu. Jadi kita hanya membuat sebuah inovasi. Inovasi kan belum tentu bukan cuma sesuatu yang baru, tapi mendatangkan peluang baru. Ya. Gitu. Dan yang tadi itu masalah biasanya kan hanya sampai produk. Kalau Ya. proyekan Mas Erik kemarin itu memang udah sampai ini barang udah pasti ada yang beli gitu. Ya. Nah, ini yang terselesaikan di sini problem ekonominya gitu. Dari hulu ke hilir bisa tersistemasi. Ya karena sementara kan banyak orang pulang ke desa itu karena kalah di kota. Sehingga desa itu jadi setumpukan orang-orang kalah gitu kan. Oh, enggak juga. Nah juga. Mbak ngomong sini Mas, kamu nggak masuk mic loh. Ya, desa itu bukan, kalau menurutku desa itu bukan yang terbelakang atau disebut Masnya tadi kalah. Kenapa? Desa itu justru punya ketahanan pangan yang mandiri. Contohnya kasus pandemi. Ya. Kemarin semuanya stres loh. Orang desa biasa aja. Karena mereka punya ketahanan pangan. Jadi orang desa itu orang yang idealis menurutku. Menurut saya desa itu kemudian harus sadar potensi yang bisa dikembangkan dan Yang penting sadar. Sadar potensi atau sadar apa? Sadar dengan segala yang mereka punya. Gitu. Kadang-kadang banyak melihat lampu kota, orang pengen ke sana. Mimpinya jadi berubah. Jadi terbatas ya. Ya, yang tadinya berkecukupan, serba bersyukur dengan apa yang sudah dijalankan, sangat nikmat di desa. Mereka punya obsesi. Nah, obsesi itu yang bibit-bibit yang bisa menutup segala potensi. Nah, bahayanya di situ. Kalau sudah terobsesi. Nah, beruntungnya kalau di sini ya orang desa ya tetap menjadi dirinya orang desa. Gitu. Bahkan kalau Masnya tadi sedikit memperhatikan, semua anak muda di sini tuh masih pakai kromoinggil. Tuh. Masih Walaupun sesama usia di sini itu masih kromoinggil semua. itu memang berlaku di desa ini atau memang ada keharusan? Nggak ada keharusan. Enggak, maksudnya memang sudah berjalan dari Sudah dulu. berjalan ya. Dari dulu. Nah, ini kita lagi bangun kampung, kan ada kampung Inggris tuh. Ya. Ini kampung kromoinggil. Jadi Keren. orang bisa tinggal di sini untuk belajar kromoinggil halus. Karena memang semuanya sudah berjalan begitu gitu. Jadi kita harus sadar potensi juga kan. Ini unik nih gitu. Ini yang harus kita tawarkan. Dan nggak dibuat-buat, jadinya lebih natural, lebih mudah untuk kita
mengarahkan atau memberdayakan. Jadi sejahtera itu tidak harus ke kota gitu. Nggak harus Ya, ke kota. sejahtera nggak perlu ke kota. Iya. Justru kemarin itu karena pandemi banyak yang dari kota pulang. Ya, Ya kan, entah dipecat, entah itu apa, PHK ya. PHK. Akhirnya mereka Kembali ke Kitong ini. dapat pekerjaan semua, alhamdulillah. Mungkin ini doa orang banyak ya. Amin, amin. Akhirnya mereka semuanya ketampung gitu. Makanya dari kota sekarang pun juga banyak pulang. Karena ya kalau bisa kerja di rumah, ngapain jauh-jauh juga. Ya, betul. Di sini juga standar kok. Gajinya UMR juga, beberapa karyawan. Luar biasa. Tapi tadi kabar baik itu buat teman-teman kantor bahasa tuh. Di sini mau ada Kampung Kromo Inggil tuh. Kampung Luar Kromo biasa Inggil, ini. Katanya kan ada 748 bahasa yang kemudian sebagian besar terancam karena penuturnya mulai berkurang. Mulai hilang gitu kan. Kalau di desa aku yakin enggak. Kemarin itu kita ke Papua itu sama Mas Randy. Di sana kan sempat Endang Sukamti itu karantina untuk membuat lagu di sana. Kita bikin album, bikin karya di sana, pengen punya satu lagu bahasa daerah. Itu Di sampai Manokwari itu ya di di Raja Ampat. Jawa ya. Nah, saya tanya tuh sama temen di sana gitu, kakak ajarin kita bahasa Papua gitu. Ah, yang mana kakak? Banyak ya bahasanya. Aku bingung kan, yang mana ya? Wah, di sini ada 200 lebih. Tiap kampung beda-beda. Aduh, pusing kakak. Nggak jadi akhirnya. Nggak jadi. Kan kita kan kalau bikin album kadang di Lombok. Ya. Bikin pakai bahasa Sasak. Gitu. Saya tadi Papua banyak. Giliran di Papua bingung. Banyak. Papua sendiri aja udah 200 lebih. Jadi aku nggak percaya kalau 400. Lebih itu hampir tiap desa itu beda-beda kadang. Oh iya. Iya kakak. Waduh. Bahasa umumnya nggak ada ya Mas? Mungkin yang Bahasa umumnya jadi bahasa Indonesia. Yang kalau di Jawa kan kadang ada Jawa yang memang Ya. bisa Nah. orang pakai gitu. Dia sendiri juga bingung mas kadang-kadang kalau pakai bahasa daerah itu memang sini sama sana beda. beda kampung beda ya. Beda. Saya sendiri juga tidak tahu kakak. Gitu, ada banyak bahasa. Oke. Nah, ini itu kekayaan kita dan Ya. ya nyatanya mereka masih berjalan gitu, dengan budaya mereka gitu. Kalau orang desa itu kuat. Semangatnya memberdayakan ini. Betul. Jalan dengan konsep literasi untuk sejahtera. Ya, ya semoga nanti memang apa yang dilakukan Mas Erik juga terus meluas dan menginspirasi banyak orang. Mungkin tadi ada beberapa bocoran tuh, misalkan untuk teman-teman yang di Cibaliung, beberapa konsep tuh dari gula aren yang di sini mungkin bisa diadop juga di sana seperti apa. Kemudian tadi masalah kampung Kromo Inggil. Ya di kita juga ada beberapa bahasa kan di Banten. Semoga kemudian bahasa-bahasa yang tadi terancam punah itu kembali banyak penuturnya gitu. Karena mungkin beberapa keluarga lebih Karena itu memilih syarat bahasa budaya. Indonesia. Ya, itu. Syarat untuk menjadi budaya kan harus diwariskan. Ya, diwariskan. Kalau terpotong ya nanti hilang. Sebetulnya ada satu buku yang dibaca sama Mas Erik. Apa tuh? Mas Jalu TP pernah cerita Mas Erik, apa Change Oporo. Ada satu buku yang bisa bikin Mas Erik jadi seperti sekarang ini. Nah, Tolong bocorkan buku rahasia itu kepada oh ternyata ada Nggak satu. ada. Aku tuh nggak pernah baca buku. Jalu yang bilang sama aku, kamu baca ini, baca ini. Enggak, aku nyuruh dia. Oh. Dia bacain aku maksudnya. Jalu yang bilang, Karena aku lebih cepat mendengar daripada membaca. Apa Pak? Cerita itu tadi. Berarti kan ada buku yang kemudian yang dipegang sama Mas Erik itu mempengaruhi apa, gitu. Apa judulnya Change apa gitu? Cek Soromai. Aku juga lupa. Jalu. Itu atau yang memang apa ya? Ya. Oh ini buku Sampai Mas Erik itu ngerekomendasiin orang itu untuk baca buku itu. Kenapa? Lupa aku. Coba nanti tanya Jalu. Iya, aku juga Tanggung bingung. jawab. Jadi Mas Erik ini mampu memanfaatkan pengetahuan untuk diaplikasikan. Pengetahuan yang ada dalam dirinya bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan ya. Nah, Tapi itu bergerak atas nama Mas Erik atau Endang Sukamti? Di Yang Gelang tadi Projo beberapa- ini lebih kebersamaan bersama sih. Bersama. Termasuk yang di Cibaliung juga itu. Ya, kita, Yang di challenge itu Mas Erik atau Endang Sukamti? kalau yang dapat job saya, cuman aku bergerak dengan Akamsi Gelang Projo. Ya. Gitu. Ini nggak ada hubungannya sama band. Oh, enggak ada ya. Tadi kan konteksnya kan Iya. yang dikerjakan di luar band. Tapi berarti di sini ada berapa orang nih yang sudah diberdayakan? Karyawan kita itu ada 90.
Nah, 90. di sini ada tumpeng Yang di, ayu. yang di sini atau termasuk sampai yang di glamping juga? Ya grup tumpeng itu. Ada glamping menore, ada vilane tumpeng, ada tumpeng ayu, ada tumpeng menore sendiri. Yang terdampak bukan cuma itu. Di sini tuh kita nggak punya dapur. Dapur Yang masak kalau tadi lihat di prasmanan itu yang masak warga semua. di rumah. Ya, jadi masakan di sini itu hasil dari masakan ibu-ibu. Berarti lebih dari 90 sebenarnya kan yang terberdayakan terdampak. gitu ya. Kemudian Yang sebelumnya mereka aktivitasnya apa itu? bertani. Bertani Semua di sini bertani. Dan masih bertani. dan masih bertani. Iya. Jadi masaknya kayak kemarin itu kita kumpulkan untuk kita kurasi. Ibu ini enaknya masak apa gitu. Ibu ini masak apa. Jadi setelah enak, Bu, nanti pokoknya garang asem terus. Gitu. Ya, Bu, pokoknya lodeh terus. Bu, ini mangut lele terus. Jadi ibu itu spesialis gitu. Ya? setiap pagi pasti store ke sini. Bakso pun itu juga kita nemunya di pasar. Oh gitu. Langganan kita biasanya dulu. Ditarik ke sini. Tarik sini. Dagang juga di sini ya. Tuh luar biasa sekali. Memang punya tempat usaha yang memang di dalamnya ada kuliner, tapi kulinernya berasal dari masakan-masakan dapur warga-warga sekitar. Ini luar biasa sekali ini. Banyak yang di luar ekspektasi itu. Contoh kayak ojek Ngargoretno, desa bawah ini, dia itu dulu desa yang sering nolongin orang kalau kejebak di situ, Mas. Jadi kalau traffic dari Magelang atau dari Borobudur, ini kan dekat banget Borobudur. Itu kalau pakai Google Map pasti tersasar di sini. Itu jalannya ekstrim banget. Makanya kita nggak rekomendasikan. Tadi waktu Randy kesini tak ingetin harus lewat Jogja, harus lewat Deksot biar mobil bisa sampai lokasi. Kalau sampai sini pasti kejebak. Nah, orang-orang Ngargoretno itu orang yang tulus banget membantu orang yang mobilnya nggak bisa gerak. Dievakuasi lagi. Orang-orang situ kalau dikasih tip nggak mau, Mas. Oh, ya benar. Tadi Orang-orang sini tuh kalau nolong ya judulnya nolong ya nolong. kita tadi dibawain tas juga. Ya kita bukan ini ya, kita kasih tip, mereka menolak. Nih, memang Mungkin merasa kerjanya belum selesai. Gitu. Tapi orang-orang sini kalau akadnya nolong ya nolong. ya. Tuh. Nah, karena itu ya, kalau akadnya nolong, kalau akadnya kerja. Akhirnya kita coba diskusi lagi dengan BUMDes Ngargoretno di bawah untuk gimana kalau ini dijadikan pekerjaan. Gitu. Ya oke kalau nolong, kalau namanya orang ditolong, tapi maksudnya sebelum kejadian, Bu, diantisipasi dulu. Antisipasi itu bisa jadi jasa loh. Jadi sekarang mereka punya ojek yang resmi dikelola BUMDes. Pengelolaan warga, ada ojek motor, ada ojek jeep untuk shuttle dari bawah ke atas. Berkembang lagi dari Borobudur ke atas. Ke sini. Akhirnya jadi pekerjaan itu. Gila. Banyak banget. Dampaknya luas banget ini, Mas Erik. Itu di luar ekspektasi kita. Dari kecebur ya. Dari kecebur. Tapi yang apa kayak tadi itu yang sudah dilakukan antisipasi itu dengan apa? Dengan membuat jasa antar. Jasa antar Ya, itu jasa tadi. antar. Jadi Langsung ke ojek tadi ya. Ya. Oke. Jadi maksudnya sebelum kejadian dicegat dulu, Cegat, ya. ditawarkan atau dikasih tahu lewat Jogja. Kan mereka harus muter tuh. Ya. Gitu. Lah kalau nggak mau kadang-kadang mempersingkat waktu, mereka pakai jasa mereka. Tamu-tamu itu pakai jasa mereka. Kalau keluarga biasanya pakai jeep, kalau berdua ya pakai motor. Gitu. Nah sekarang malah dari Borobudur langsung ada paketnya. Luar biasa sekali. Semoga Mas Erik sehat terus lah. Itu yang Terima penting. kasih, Jadi sama-sama. inspirasinya mungkin nanti bisa jadi sampai ke Magelang, bisa sampai kemana-mana lagi gitu ya. Karena sudah sampai ke Cibaliung juga udah luar biasa ini. Iya, nggak sengaja lagi itu. Dicebur-ceburin. Mungkin tips untuk Oke. tetap berkarya kepada Tips untuk masyarakat tetap khususnya masyarakat Banten agak misalkan tadi memanfaatkan potensi agar tetap kreatif, agar tetap survive gitu di desa. Yang jelas harus mampu membangun visi. Karena visi itu kan tujuan. Dari sebuah tujuan itu nanti kita bisa mengatur beberapa misi untuk langkah lebih enak. Dilakukan. Nah, untuk membangun visi itu harus butuh banyak referensi. Dari mana? Salah satunya adalah dari literasi. Luar biasa, keren sekali. Terima kasih Mas Erik Sama-sama. sudah mau ngobrol singkat karena Mas Erik mau latihan lagi. Besok katanya mau manggung. Kita Iya. punya salam literasi seperti ini pakai tangan kanan. Kalau Tangan kiri loser. loser.
Maksudnya Mas Erik ada salam tersendiri di sini nggak? Nggak ada. Merdeka. Oh, merdeka. Oke. Oke. Salam Indonesia. Oke, salam literasi dari saya dan Mas Erik. Merdeka. Tumpang Menoreh, merdeka. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.